Faisal selaku dosen pengampu pada mata kuliah Data Dasar Kewirausahaan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Data Dasar Kewirausahaan. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk perkenalan diri. Next. Perkenalkan, nama saya Mustafa Yasmor dari kelas 1F prodi BGSD dengan NIM 2401419195. Sebelum masuk materinya, ada baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya jelaskan pada sore hari ini tentang waralaba dan pemesanan langsung. Next. Waralaba atau yang kita kenal dengan franchise dalam bahasa Inggris merupakan sistem bisnis di mana sebuah perusahaan sebagai franchisor memberikan hak kepada individu ataupun entitas lain sebagai franchise untuk menjalankan bisnis dengan merek, produk, dan layanannya. Next. Nah, di Indonesia juga terdapat beberapa jenis waralaba seperti waralaba produk, waralaba layanan, waralaba format bisnis, dan waralaba manufaktur. Waralaba produk merupakan franchise yang menjual produk franchisornya kepada pelanggan seperti makanan kita saji, contohnya KFC ataupun McDonald's. Yang kedua, waralaba layanan. Waralaba layanan yakni franchise menyediakan layanan kepada pelanggan menggunakan merek ataupun sistem franchisor, misalnya seperti GNT ataupun JNT. Dan yang ketiga, waralaba format bisnis. Franchise ini menjalankan bisnis dengan format atau franchisor yang berupa desain ataupun toko seperti Alfamart ataupun Indomaret. Nah, yang terakhir ada waralaba manufaktur. Franchise ini memproduksi produk, franchisor menggunakan bahan baku dan proses yang disediakan oleh franchisor seperti Pepsi dan Coca-Cola. Waralaba juga bermanfaat bagi franchise karena menggunakan merek yang terkenal, sistem bisnis yang teruji, dukungan dan pelatihan serta keuntungan skala. Next. Nah, di sini juga terdapat beberapa resiko waralaba bagi franchise. Yakni yang pertama, franchise harus membayar biaya franchise dan berarti kepada franchisor sehingga dapat mengurangi keuntungannya. Dan yang kedua, franchise memiliki kontrol terbatas dan lebih sedikit atas bisnisnya dibandingkan dengan pemilik bisnis independen. Yang ketiga, franchise akan bersaing dengan franchise lainnya meskipun satu franchisor dan bisnis independen di wilayahnya. Dan yang terakhir, franchisor dapat mengubah arah kebijakannya sehingga akan berdampak negatif pada bisnis yang dijalankan franchise. Next. Materi selanjutnya, pemesanan langsung. Pemesanan langsung atau direct purchase merupakan proses pembelian barang atau jasa secara langsung dari penjual tanpa melalui pihak ketiga. Pemesanan langsung juga terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, harga yang lebih murah, produk yang lebih terjamin, layanan yang lebih personal, dan mendukung bisnis. Maksud dari harga yang lebih murah ini yakni dengan melakukan pemesanan langsung, pembeli mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena membeli langsung dari penjual. Produk yang lebih terjamin yakni pembeli yang melakukan pemesanan langsung dapat melihat produk secara langsung sebelum membeli, sehingga kualitas produk juga dipastikan dan menghindari produk palsu atau tidak original. Layanan yang lebih personal. Pembeli mendapatkan layanan yang lebih personal dari penjual dan memberikan informasi serta saran atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Nah, dan yang terakhir, mendukung bisnis lokal. Pembeli dapat membantu mendukung bisnis lokal serta
meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Pemesanan langsung juga memiliki kekurangan seperti pilihan produk yang terbatas dibandingkan dengan membeli produk platform e-commerce yang menawarkan berbagai macam produk dari berbagai penjual. Next. Yang selanjutnya, perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen sangatlah penting bagi bisnis karena membantu mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Next. Di perilaku konsumen juga terdapat beberapa faktor, yakni yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor budaya. Maksud dari faktor psikologis ini contohnya yakni motivasi, kepribadian, persepsi, sikap, dan gaya hidup. Faktor sosial juga contohnya yakni kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, dan rumah tangga. Faktor ekonomi juga memiliki contohnya seperti pendapatan, harga, gaya hidup, dan ketersediaan produk ataupun layanan. Nah, yang terakhir faktor budaya, contohnya yakni nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan norma. Next. Sebelum proses pengambilan keputusan konsumen juga terdiri dari beberapa langkah, yakni dimulai dengan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pemilihan, pembelian, ataupun pasca pembelian. Penelitian perilaku konsumen juga memiliki berbagai metode, seperti survei yang mengumpulkan data tentang perilaku konsumen dari sampel yang besar. Yang kedua, wawancara untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen dari individu ataupun kelompok lain. Yang ketiga, eksperimen untuk menguji hipotesis tentang perilaku konsumen. Dan yang terakhir, pengamatan untuk mengamati perilaku konsumen dalam situasi alami. Next. Nah, materi yang terakhir ini praktik berwirausaha. Memulai dan menjalankan bisnis sendiri bisa menjadi perjalanan yang menasihkan dan bermanfaat, meskipun bisnis yang dimulai adalah bisnis kecil-kecilan dengan omset yang belum seberapa. Dengan kerja keras, dedikasi, dan perencanaan yang matang dapat membuka kesempatan untuk menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Jadi, mari memulai bisnis. Kesimpulan menjadi pada hari ini yakni waralaba atau yang kita kenal dengan franchise dalam bahasa Inggris merupakan bisnis di mana sebuah perusahaan menjadi franchisor memberikan hak kepada individu ataupun entitas lain sebagai franchise untuk menjalankan bisnis dengan merek, produk, dan layanannya. Sedangkan pemesanan langsung ataupun direct purchase merupakan proses pembelian barang ataupun jasa secara langsung dari penjual tanpa melalui pihak ketiga, yakni distributor, agen, ataupun platform e-commerce. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya akan menjawabnya semampu saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga materi yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.